Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, siapa yang sholat subuh berjamaah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Sholat subuh berjamaah dapat perlindungan Allah, sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Amin ya Allah. Ketiga-tiga hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil hukum karena bukan hadis dhaif. Adapun hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kita disuruh ke negeri Cina, sekarang nggak perlu karena Cinanya udah datang ke sini. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi beramal. Jadi kita habis sholat subuh duduk di masjid nunggu matahari terbit. Matahari terbit menurut informasi jam 5.57, kemudian tambah 12 menit jam 6.10 kita sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang sholatnya pakai usolli, yang nggak pakai usolli ya diam aja, dia nggak pakai usolli, niatnya dalam hati, dua-duanya sah. Jadi sementara nunggu matahari terbit, saya ngomong dulu. Bapak Ibu yang mau tidur silakan. Di antara perbuatan di bulan Ramadan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sama sekali, selama Nabi menjalankan Ramadan 9 kali. Nabi di kota Madinah itu 10 tahun, tapi tahun yang pertama sudah lewat, maka 9 kali Nabi Ramadan di Madinah ada satu perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi walaupun sekali. Perbuatan itu namanya i'tikaf. Perbuatan itu namanya i'tikaf. I'tikaf itu secara bahasa artinya al-muqsu, menetap di suatu tempat, itu i'tikaf. Menetap di satu tempat, itu i'tikaf. Makanya nanti kalau misalnya ibu nelpon suaminya, kamu lagi di mana mas? Saya lagi i'tikaf. Terus kedengaran suara musik. Loh, kok ada suara musik? Ya nggak salah, orang dia i'tikafnya di mall. I'tikaf secara bahasa kan menetap di satu tempat secara bahasa. Tapi kalau menurut syariat Islam, arti i'tikaf adalah al-muqsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Itu baru disebut dengan i'tikaf. Nah, jadi jangan kita cepat menyalahkan orang karena dia menjawab secara bahasa, bukan secara syariat Islam. Jadi secara bahasa memang di 10 terakhir Ramadan ini banyak sekali orang i'tikaf, mau beli baju hari raya lebih lama di tempat belanja daripada di masjid, menetap di satu tempat. Kapan mulainya i'tikaf Nabi itu? I'tikaf mulainya dari malam tanggal 21
Ngitung masuk 21 itu kapan? Waktu azan maghrib. Jadi nanti tanggal 20, ini hari ini udah tanggal berapa? 16. Alhamdulillah masih ingat. Di tempat lain pernah ditanya udah 26. Berarti hari ini 16, hari Ahad, Senin 17, Selasa 18, Rabu 19, Kamis 20. Luar biasa iktikaf tahun ini. Pas malam Jumat habis maghrib itu sudah masuk malam 21. Sangat bagus start memulai iktikaf. Berapa lama Nabi iktikaf itu? Iktikaf Nabi 10 hari 10 malam. Dua riwayat. Riwayat yang pertama masuknya malam 21, keluarnya dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan keluarnya maghrib malam Idul Fitri. Riwayat yang kedua mengatakan keluarnya subuh pagi 1 Syawal. Jadi Bapak Ibu silakan pilih antara dua ini. Mau keluarnya malam Idul Fitri boleh, atau subuhnya boleh. Tapi kelihatan dari tatapan matanya mau keluar subuh Idul Fitri kelihatan. Amin. Amin karena dia takut. Iktikaf ini enggak wajib, tapi perbuatan ini tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Pak Ustadz, saya nggak sanggup karena saya masih kerja, nggak bisa 10 hari 10 malam. Terus saya iktikafnya hanya habis maghrib sampai isya, sampai tarawih, sampai witir. Terus kemudian habis tadarus saya pulang. Itu namanya iktikaf. Mazhabnya mazhab efisiensi. Masih dianggap iktikaf. Terus limit waktu iktikaf itu berapa lama? Menurut mazhab Maliki, mazhab yang pertama paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Maliki, iktikaf itu menyatukan siang dan malam. Jadi masuknya maghrib, isya, tarawih, witir, terus di masjid nginap sampai besok pagi masuk terbit fajar, siang dan malam di masjid, baru disebut iktikaf. Kalau tidak sehari semalam bukan iktikaf. Terus apa namanya? Ya terserah, mau transit. Jangan karena fokus mendengar pengajian lalu kantong hijau itu dibiarkan. Mana ada fokus ini? Biar supaya lewat, begitu udah lewat langsung tidur lagi. Setiap subuh Allah kirim 2 malaikat, setiap kita ini dikirim 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Terus saya nggak sedekah, yang nggak sedekah itulah adilnya Allah. Malaikat satu lagi mendoakan juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang nggak bersedekah binasakanlah dia. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya nanti yang nggak bersedekah, ya nggak tahu lah gimana. Memang dia berawal dari yang kecil dulu, sendal hilang, kemudian habis itu helm hilang, lama-lama istri hilang. Dari ketawanya kayaknya memang niat. Nah, sampai mana tadi cerita? Batas limit iktikaf itu menurut mazhab Maliki mesti menyatukan siang dan malam. Terus nggak ada yang lebih ringan lagi daripada itu Pak Ustaz? Ada. Ustaz Somad itu kalau ceramah memang dia gas yang tinggi dulu. Bagi yang selalu mengikuti ceramah Ustaz Somad dia tahu. Nanti pasti dia sebut yang paling ringan. Limit iktikaf yang paling ringan adalah mazhab Syafi'i. Berapa lama Pak Ustaz? Lama dikit dari ruku sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 sudah iktikaf. Ah, kalau itu saya pilih yang ini aja Pak Ustaz. Terserah, selama dia masih dalam pendapat imam mazhab ahlus sunnah wal jamaah.
maka kita dibenarkan. Makanya nanti kalau ada program Masjid Ar-Ridho, betul Masjid Ar-Ridho, saya tahu cuman pura-pura nanya. Masjid Ar-Ridho mengadakan iktikaf, start dari mulai masuk isya, tarawih, witir, tadarus, istirahat, jam 2 mulai lagi sampai jam 3, jam sahur, kajian subuh, habis subuh isyraq, setelah itu silakan pulang. Iktikaf apa itu? Ya iktikaf, tapi tidak full seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iktikaf yang full itu ada, tradisi itu dilaksanakan selama Ustadz Somad berada kuliah di Arab. Ada di Mesir, itu masjid-masjid itu di belakang itu dibuat kemah kecil supaya orang bisa iktikaf leluasa. Di tempat kita kurang familiar, tapi di beberapa masjid sudah diadakan iktikaf full 10 hari 10 malam. Ikuti iktikaf full, paket VVIP, supaya nggak ribet lagi, ada laundrynya, ada. Tapi kalau bisa jangan dibuatkan satu tempat itu, nanti chatting, browsing, scroll tidur. Andai dia iktikaf itu tidur saja di masjid, apakah dia dapat pahala iktikaf? Dapat, karena dia menetap. Dengan dia 10 hari di masjid itu minimal dia nggak buat dosa. Jadi target utamanya iktikaf itu, ada orang target iktikaf khatam 10 kali, target iktikaf dia tasbih 1000 kali. Tapi ada yang iktikaf targetnya nggak terlalu muluk-muluk. Kamu 10 hari di masjid gimana? Ya paling nggak 10 hari ini nggak ngerokok, ya udah cukup lah. Itu pun siang aja, ya sama aja, di luar pun sama. Jadi jangan kita salahkan kalau ada orang yang ketika di masjid dia tidur aja. Pas ditanya, karena niat saya supaya jaga mata, supaya nggak berdosa, telinga nggak berdosa. Target kita macam-macam. Memang nanti Pak Ustadz di surganya gimana? Ya nggak tahu juga. Mungkin ada di surga itu khusus surga tempat orang yang waktu di masjid tidur aja. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis dhaif. Tapi katanya boleh dipakai Pak Ustadz? Boleh, untuk motivasi beramal, bukan motivasi tidur. Tapi saya seumur-umur ceramah belum pernah marah sama jamaah yang tidur waktu saya pengajian. Kenapa? Karena berarti kalau saya ceramah dia tidur, itu ilmunya sudah masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Bayangkan orang kaya, konglomerat, pejabat, hebat, tapi nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Begitu melihat Ustadz Somad langsung muak. Betapa syukurnya nikmat besar bernama tidur. Bismika Allahumma, jangan dibaca sekarang, mau tidur. Nah, definisi iktikaf sudah, berapa lama limit iktikaf sudah, lalu kemudian apa yang dilakukan selama iktikaf itu. Yang dilakukan iktikaf itu ada 5. Yang pertama, memperbanyak sholat sunnah. Masuk masjid, sholat sunnat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, sholat sunnat 2 rakaat. Batal wuduknya, keluar masjid, masuk lagi, sholat tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu. Bagi yang sudah melaksanakan mudah-mudahan istiqomah, amin. Bagi yang belum melaksanakan, coba habis wudhu niat usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli, yang nggak pakai usolli, ya diam aja, orang niatnya dalam hati. Terus usolli itu gunanya untuk apa Pak Ustadz? Usolli itu gunanya untuk lidaf'il waswasah, nolak was-was dalam hati. Ada orang yang suka was-was ketika dia sholat nggak pakai usolli, Allahu Akbar. Sholat zuhur apa asar ya? Asar aja lah, nggak bisa. Sholat itu mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Sholatnya sholat apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Imam apa makmum? Makmum. Ada apa qadha? Ada. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu bukan niat.
itu melafalkan niat. Niat yang sesungguhnya di mana? Niat yang sesungguhnya di dalam hati. Sama seperti ibu yang ragu tentang cinta bapak. Cinta itu kan letaknya di hati, bukan di bibir. Lalu dia nanya, kamu cinta nggak sama aku, Pak? Saya berani ngomong gini karena jamaah hari ini kan nggak ada perempuan. Ada di sana. Hai Besti. Yang sesungguhnya itu yang ada di dalam hati. Yang di mulut itu hanya untuk menekankan bagi yang tidak percaya. Jadi kalau ada istri yang nyuruh maksa suaminya mengucapkan aku cinta padamu, itu berarti dia mulai ragu. Dan ibu-ibu jangan berkecil hati, karena menurut survei 90% laki-laki suami di Indonesia memang nggak mengucapkan I love you kepada istrinya. Karena mereka malu, laki-laki Indonesia ini segan, nggak mengucapkan itu. Mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi yang di sini enggak. Ini yang di sini baik, soleh semua insya Allah. Tapi nggak tahu juga ya. Husnuzon, wajib kita husnuzon insya Allah. Nah, lalu kemudian selesai sholat sunat wudhu, kalau kebetulan pagi sholat sunat duha. Sholat sunat duha itu berapa rakaat Pak Ustadz? Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat. Riwayat Ummu Hani 4 rakaat. Riwayat yang lain, summa yazidu masya'a, Nabi sholat 2 rakaat, 4 rakaat, yazidu masya'a, dia tambah sesuai sekehendak hatinya. Maka sholat duha nggak ada batasan, 2, 4, 6, 8, terserah. Saya Pak Ustadz sholat duha saya buat 10. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Abdullah ditanya orang, kamu anaknya Imam Hambali? Iya. Imam Hambali itu sholatnya 1 hari 1 malam berapa rakaat? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Setelah Imam Hambali masuk penjara, di penjara karena penguasanya bermazhab Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Imam-imam yang mengatakan Quran kalam Allah masuk penjara. Imam Hambali, ya, Quran itu kalam Allah atau makhluk? Kalam Allah, masuk penjara. Di penjara disiksa, dicambuk. Keluar dari penjara, sholat sunatnya 150 rakaat. Sehari semalam, masuk sunat dan wajib semuanya. Jadi bagi kita yang baru tarawih 23, itu belum ada apa-apanya guys. Jadi jangan kita udah merasa banyak betul sholat kita ini. Kita kalau mau membandingkan amal kita dengan imam-imam, ulama-ulama itu, ini kadang orang pas ditanya, kamu tadi masuk masjid kok nggak tahiyatul masjid? Kamu kok nggak qobliyah? Kamu kok nggak ba'diyah? Syukur aku sholat, kawanku nggak sholat lagi. Jangan begitu kita ngelihatnya. Lihat para ulama. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Ali ini ibadahnya banyak, digelar dengan Ali Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin perhiasan ahli ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya sangat banyak. Berapa rakaat? 1000 rakaat. Ustadz ngomong gini referensinya apa Pak Ustadz? Jangan-jangan Ustadz lihat di Wikipedia. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Nama penulisnya Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi imam yang paling ketat dalam masalah periwayatan hadis. Dia tidak meriwayatkan hadis dhaif, hadis palsu, hadis yang tidak jelas. Maka riwayat tentang sholat 1000 rakaat adalah riwayat yang terpercaya. Maka memperbanyak sholat-sholat sunat. Sholat sunat apa lagi? Kebetulan zuhur qobliyah. Berapa sebetulnya sholat sunat qobliyah ba'diyah? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya.
semuanya 12 rakaat. Namanya sholat sunat rawatib muakkad. Ulang lagi Pak Ustadz. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang 4 rakaat sebelum zuhur tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Usollinya Pak Ustaz? Usolli sunnat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau yang nggak pakai usolli Pak Ustaz, ya diam aja, orang niat di dalam. Tapi jangan kelahi gara-gara masalah usolli. Yang usolli mau nyindir kawannya yang nggak pakai usolli. Usolli sunnat az-zuhri. Kata yang nggak pakai usolli, nggak pakai usolli. Hati kita rusak jadi kelahi, apalagi kalau sampai pukul-pukulan. Tahu orang di luar masjid yang nggak ke masjid, kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara usolli. Untung kita nggak ke masjid. Dulu antar ormas, antar kiai, antar pondok, antar jamaah kelahi masalah usolli. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat.